Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan sekalian, eh, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah uraian yang sangat menarik yang dimuat di Twitter hari ini dengan judul bahwa uraian dari seorang kiai, ya, namanya Kiai Muhyiddin, dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI, mengatakan bahwa narasi politik identitas bagian dari Islamofobia, bukan bagian dari Anies Baswedan. Judul beritanya seperti itu. Berita ini dimuat di Metro News TV.com, ya, Bogor, yang kemudian dimuat di portal MN Twitter hari ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan pernyataan dari Kiai Haji Muhyiddin, ya, tersebut, karena saudara sekalian ini penting saya kira, karena beberapa waktu terakhir bahkan soal politik identitas ini begitu banyak diperbincangkan orang, dan kemudian saling tuding sana sini dalam konteks politik pencapresan, politik identitas, seperti yang ini oleh sebagian pihak mengatakan bahwa atau ditujukan, dilekatkan kepada seseorang bakal capres, yaitu Anies Rashid Baswedan. Kawan-kawan sekalian, Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi mengajak umat Islam bersatu melawan narasi Islamofobia atau kebencian terhadap Islam, karena Anies bukan Islam Nusantara atau Islamfobia. Menurut Kiai Muhyiddin, salah satu contoh bentuk Islamfobia adalah narasi politik identitas, yang sebenarnya mereka adalah penganut NKRI melalui Islamofobia, kemunafikan merajalela berkedok Islam. Narasi politik identitas ini bagian dari Islamofobia, karena politik tanpa identitas, apalagi identitas agama, itu adalah politik yang dikembangkan kelompok komunis, kata beliau. Ia menjelaskan bahwa umat Islam justru harus berpolitik dengan aturan agama yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak rasis. Dalam sejarah, ketika peradaban Islam menguasai dunia itu dengan politik identitas, dan ketika Islam memimpin peradaban, maka semua mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, kata Kiai Muhyiddin selanjutnya. Mantan Ketua MUI bidang luar negeri itu mengatakan, politik identitas tidak ada masalah di luar negeri. Banyak negara yang melakukan politik identitas. Mereka yang menyerukan narasi anti politik identitas justru jelang pemilu melakukan yang sama, memakai identitas agama untuk menarik perhatian warga pemilih, tuturnya. Oleh karena itu, Kiai Muhyiddin mengajak semua elemen umat Islam untuk bersatu melawan segala bentuk Islamofobia. Artinya anti-Islam, ya. Orang-orang yang sesungguhnya anti-Islam. Kita harus bergerak bersama-sama melawan berbagai tuduhan kepada umat Islam. Kita bersatu menghadapi narasi anti-agama, katanya. Menurutnya, umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini harus memiliki kekuatan politik sehingga bisa mengendalikan negeri ini dengan baik dan amanah demi kepentingan nasional. Jangan berikan kekuasaan kepada para politikus yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri, tegasnya
menutup pernyataan beliau. Ya, baiklah kawan-kawan sekalian, itulah pernyataan dari Kiai Muhyiddin. Seperti yang kita sudah sampaikan sepintas di awal, bahwa akhir-akhir ini memang terutama mereka yang masih terutama di kalangan kalau kita hubungkan dengan Pilkada DKI, mereka para pendukung Ahok itu selalu menggaungkan tentang soal politik identitas ini. Walaupun sebetulnya politik identitas ini sudah dijelaskan berulang-ulang. Seperti kata beliau tadi, di luar negeri itu tidak ada masalah dengan politik identitas. Karena memang identitas itu melekat pada setiap orang. Juga terutama terkait dengan masalah keyakinan. Orang juga dalam setiap proses demokrasi, pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, atau presiden sekalipun, selalu saja menjatuhkan pilihan-pilihan dengan kesamaan keyakinan, bahkan kesamaan asal-usul. Dan itu identitas. Saudara sekalian, kita contohkan di Indonesia saja. Kita sudah sering mengemukakan sebagai contoh-contoh ini, misalnya orang Islam, seorang Muslim, kalau mencalonkan diri di Bali yang mayoritas beragama Hindu, sulit orang itu akan dipilih oleh masyarakat Bali. Dan mereka akan tetap memilih calon gubernur yang berkeyakinan atau beragama Hindu. Demikian juga di Papua dan NTT misalnya. Di negeri-negeri di dunia internasional juga seperti itu. Jadi, orang yang ingin mencalonkan diri dalam komunitas seperti itu, ya, dalam komunitas yang mayoritas dengan keyakinan yang berbeda, dia harus menyadari ini sejak awal. Jadi nanti kalau dia kalah, sehebat apapun orang itu, jangan kemudian menyalahkan orang dengan menuding bahwa orang ini tidak memilih saya karena menganut politik identitas. Itu sesuatu yang alamiah di mana-mana. Jangankan jauh-jauh, Australia misalnya, atau Singapura misalnya. Seorang Muslim bisakah terpilih di tengah mayoritas agama Kristen di Australia misalnya? Misalnya seorang mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Sulit, saudara sekalian. Karena orang memilih berdasarkan preferensi keyakinan. Ya. Dan ini kita tidak salahkan. Oleh karena itu, saya pernah dengan tegas mengatakan, politik identitas itu yang digaungkan sekarang ini mainan kelompok-kelompok minoritas untuk mengaburkan atau melakukan propaganda kepada mayoritas Muslim ini supaya mereka bisa terpilih. Misalnya kalau mereka mencalon DPR atau calon gubernur atau apa misalnya seperti kemarin. Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam suatu kelompok masyarakat yang mayoritas, mungkin ada sebagian yang ke sana, tetapi mayoritas tidak akan ke sana. Dan ini terjadi di mana-mana di dunia ini, bukan hanya dalam kasus Indonesia seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Nah, sekarang ini lebih tegas lagi pakai Muhyiddin tadi, melihat bahwa politik identitas ini bukan semata-mata karena bermakna yang dimainkan adalah kelompok-kelompok Islam, adalah orang-orang yang tidak menyukai terhadap Islam, yaitu Islamofobia. Jelaskan, ini ada apa yang saya katakan tadi mirip. Jadi ini dimainkan oleh kelompok minoritas dengan keyakinan yang berbeda. Isu ini. Nah, cilakanya lagi kita termakan. Sebagian orang termakan dengan isu-isu ini. Nah, karena itu beliau mengatakan tegas, kita berpolitik dengan politik identitas. Politik identitas itu
adalah politik di mana dalam proses demokrasi kayak kita, kalau proses pemilihannya, ya, mayoritas, apalagi dalam proses voting, ya, vote seorang calon presiden atau seorang calon gubernur, bupati dan lain sebagainya, mayoritas pasti memenangkan itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka yang memilih berdasarkan kesamaan keyakinan, sesuatu yang natural. Nah, tetapi beliau lebih jauh. Wah, sebetulnya ini politik identitas ini permukaan aja. Ini hanya mainkan, sebetulnya dimainkan oleh kelompok-kelompok yang anti-Islam. Beliau lebih tegas lagi. Nah, saya kira kawan-kawan sekalian, teman-teman pemirsa, bukan berarti bahwa satu kelompok yang mayoritas dalam satu daerah ketika bertanding atau terjadi persaingan di pilkada atau di pilkada gubernur atau di pilkada kabupaten memilih orang atau calon pemimpin berdasarkan preferensi keyakinan, itu kemudian kita menjudge, bahkan kita membenci mereka, dan kita menganggap mereka misalnya tidak bermoral atau tidak bertentangan Pancasila dan sebagainya. Tidak, karena Undang-Undang Dasar kita juga memberikan hak kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran. Yaitu sah. Maka oleh karena itu kawan-kawan sekalian, dalam kaitan ini hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Muhyiddin tadi, kita umat Islam jangan terpancing, jangan terprovokasi dengan mainan ini. Apalagi saya katakan bahwa ini adalah cara minoritas untuk meracuni, dalam pengertiannya, untuk melakukan propaganda. Kita termakan dengan isu itu, maka kita akan kalah berulang-ulang. Ya, kita akan kalah. Kita akan memberikan suara kepada orang yang tidak tepat, yang kemudian membangun narasi-narasi yang menyudutkan umat Islam. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian sebagai tambahan saja, karena soal ini memang sudah sering kita bahas, tetapi ada pernyataan yang bisa dari seorang tokoh agama Islam, apalagi dia berada dalam lembaga keulamaan, kita menampilkan ini pada kesempatan ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.